Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya, Sri Kumaiti, di SK Channel Belajar Matematika yang bikin asyik dan menyenangkan. Mari anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal, serta kalian paham dalam menerima ilmu yang Ibu berikan. Di kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang bilangan bulat bagian pertama. Yang akan Ibu bahas di sini ada pengertian bilangan, kemudian bilangan bulat, jenis-jenis bilangan, dan membandingkan bilangan bulat. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya nak, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat buat yang lain, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Baik anak ibu, untuk memahami pembelajaran ini, kalian simak ya penjelasan berikut ini. Sebelum Ibu membahas tentang bilangan bulat, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bilangan. Bilangan merupakan suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Apa sih pencacahan itu? Pencacahan itu adalah, kata lainnya adalah penghitungan, ya nak, yang melibatkan operasi penjumlahan. Contohnya seperti menjumlahkan, mengurangkan, dan sebagainya. Bilangan disimbolkan atau dilambangkan dengan angka. Misalnya, kita akan menuliskan sebuah angka 5 seperti ini, maka simbol yang digunakan untuk angka 5 adalah seperti ini. Atau bisa juga ditulis dengan angka Romawi yang disimbolkan seperti 5 seperti ini Romawinya, atau biasa V besar, ya nak. Itu adalah untuk simbol atau lambang bilangan. Untuk memahami bilangan, perhatikan contoh pada resep yang ada ini. Ini ada sebuah resep untuk menumis sayuran, dibutuhkan 100 gram udang, 100 gram buncis yang kecil atau baby ya, buncis baby. Kemudian di sini ada ukurannya 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, dan 1 butir di sini cabai, serta ada juga di sini cabai merah besar. Kenapa dia menggunakan takaran ukuran seperti ini? Karena supaya masakannya itu agar pas sesuai dengan selera dan rasanya. Bisa juga kita digunakan dalam mengukur tensi seseorang. Berapa sih tensi seseorang? Misalnya 100/60 ya. Atau bisa juga saat kita mengupload foto, ukuran foto. Ukuran foto itu misalnya ada 320 kilobyte atau berapa kecepatannya. Nah, itu diperlukan adalah bilangan. Jadi cukup jelas ya nak, sampai di sini tentang bilangan. Jika kalian paham, kita lanjutkan ke berikutnya. Baik, kita masuk kepada bilangan bulat. Pengertian daripada bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, kemudian 0, dan bilangan positif. Bilangan negatif itu contohnya -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Dan ada 0 sendiri. Kemudian bilangan bulat positif atau bilangan positif yaitu 1,
2, 3, 4. Perhatikan pada garis bilangan yang ada ini, nak. 0 ini merupakan titik tengahnya, sedangkan dari angka 1 sampai dengan ke kanan, itu adalah bilangan positif, dari negatif 1 sampai dengan ke kiri adalah bilangan negatif. Di dalam bilangan bulat positif, itu ada yang disebut dengan bilangan cacah, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke arah kanan. Sedangkan di dalam bilangan cacah, itu terdapat bilangan bulat positif dan bilangan asli, yaitu dimulai dari angka 1. Sedangkan bilangan asli juga bisa dimulai dari angka 1. Kalian ingat, angka makin ke kanan ya nak, maka nilainya makin besar. Jika angka makin ke kiri, maka mempunyai nilai ukurannya makin kecil. Jadi misalnya nih, min 1 dengan 0, maka yang lebih besar adalah 0. Atau misalnya min 3 dengan min 1. Karena min 1 ada posisinya sebelah kanan, maka yang lebih besar adalah min 1. Cukup jelas ya nak tentang bilangan bulat. Kita lanjut dengan jenis-jenis bilangan. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang bilangan 0. Bilangan 0 yaitu merupakan bilangan itu sendiri. Misalnya N sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A biasa disebut sebagai pembilang dan B biasa disebut sebagai penyebut. Misalnya, anggota N adalah 1 per 3, 2 per 3, 1 per 8, dan 5 per 8, dan masih banyak lagi pecahan. Tapi kamu ingat ya nak, dalam suatu pecahan, apabila kamu menemukan pecahan 6 per 2, maka ini bukan merupakan pecahan, tapi bilangan asli, karena menghasilkan angka 3. Sama misalnya 8 per 2. Itu hasilnya 4. Jadi bilangan pecahan yang mendapatkan atau menghasilkan bilangan bulat itu disebut dengan bilangan asli ya, atau bilangan bulat. Bukan disebut dengan pecahan. Jadi kalau pecahan itu biasanya sih tidak bisa dibagi. Kita lanjut dengan bilangan negatif. Bilangan negatif yaitu merupakan bilangan yang memiliki nilai negatif. Misalnya di sini min 3, min 5, min 6, min 8, dan seterusnya. Pokoknya negatif. Kita lanjut dengan bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang memiliki nilai positif selain 0. Berarti 0 tidak termasuk dalam bilangan positif. Contoh, 2, 3, 4, 5. Itu bilangan positif. 1 Bu, bilangan positif bukan? Iya, bilangan positif. Bilangan positif itu dimulai dari angka berapa aja? Terserah. Yang pasti bukan 0. Paham nak? Oke. Kita lanjut ke bilangan berikutnya. Ada bilangan asli, yaitu suatu bilangan bulat positif yang bukan merupakan 0. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bedanya bilangan positif dengan bilangan asli, kalau bilangan positif bisa dimulai dari berapa aja,
sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1. Kita lanjut ke jenis-jenis bilangan berikutnya. Di sini ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan tidak bisa dibagi kecuali angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi diingat ya nak, bilangan prima itu yang terkecil adalah angka 2, yaitu bilangan genap. Sisanya adalah bilangan ganjil yang tidak bisa dibagi. Contoh di sini. 2, 3, 5, 7. Di sini langsung 11, tidak ada 9. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi dengan 3, walaupun dia bilangan ganjil. Tapi karena 9 bisa dibagi 3 dan menghasilkan 3, maka disebut bilangan ganjil, bukan bilangan prima. 13, kemudian nanti ada 17, 15 tidak termasuk ya nak, karena 15 merupakan bilangan ganjil, bisa dibagi. Kita lanjut pada bilangan berikutnya, yaitu bilangan caca. Bilangan caca adalah angka-angka yang termasuk dalam himpunan bilangan positif, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus bilangan irasional. Bilangan irasional yaitu bilangan yang nyata ya nak, yang sudah ditentukan dalam dunia matematika. Sudah baku. Misalnya, di sini ada contoh itu udah ketetapannya, jumlahnya atau dia mempunyai nilai 2,7182818 sekian-sekian. Biasanya itu cuma ditulis 2,7 atau 2,72 ya. Itu udah standar ya nak, udah baku. Kemudian ada V ya. V itu nilainya 3,141592653 dan seterusnya. Biasanya itu cuma kita tulis 3,14. Nah, itu adalah bilangan yang nyata, bilangan irasional yang sudah baku atau sudah ditetapkan dalam dunia matematika. Ada bilangan genap. Bilangan genap yaitu semua bilangan yang habis dibagi dengan 2. Tetapi bukan 0 ya nak. Bilangan genap itu tidak dimulai dari 0. Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Biasanya, bilangan ganjil itu rumusnya adalah 2n-1, di mana n adalah bilangan bulat. Kita perhatikan contohnya di sini. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita misalnya nih ya, n sama dengan 1, maka dimasuk di sini rumusnya 2 kali 1, kemudian dikurangin 1. 2 dikali 1 itu hasilnya 2, dan dikurangin 1, maka di sini hasilnya sama dengan 1. Nah, 1 ketemu di sini. Kalau misalnya n-nya 2, kita buat n-nya 2 ya nak. N sama dengan 2. 2, maka kita masukkan 2n berarti 2 dikali 2, kemudian dikurangin 1. 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikurangin 1. 4 dikurang 1, maka hasilnya 3. Maka ketemu di sini angka 3. Biasanya untuk bilangan ganjil menggunakan rumus seperti itu. Cukup jelas ya nak untuk bilangan ganjil. Oke, kita lanjut dengan bilangan berikutnya, yaitu adalah bilangan komposit. Bilangan komposit yaitu bilangan yang memiliki nilai dari
lebih dari 1 dan bukan termasuk dalam bilangan prima. Jadi ingat nah ya, bilangan komposit itu lebih dari 1 tapi bukan bilangan prima. 2 adalah bilangan prima, maka dia bukan bilangan komposit. Di sini contohnya ada 4, 6, 8. Di sini nggak ada 5, nggak ada 7 ya nak. Karena 5 dan 7 adalah bilangan prima, maka tidak disebutkan. Kemudian 9, 10, dan sini tidak ada 11 karena bilangan prima. 12 dan seterusnya. Oke nak, itu adalah jenis-jenis bilangan. Ibu menjelaskan hanya 11 saja ya nak. Yang lainnya silakan kamu searching sendiri, cari di Google. Masih banyak lagi jenis-jenis bilangannya. Yang lainnya masih ada bilangan berpangkat, terus kemudian ada bilangan desimal, masih banyak ya, kamu baca sendiri. Dan itu tentang jenis-jenis bilangan. Cukup jelas ya nak? Kita lanjut dengan membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat yang lebih besar atau lebih kecil dari bilangan bulat lainnya. Dilambangkan dengan tanda kurang dari dan lebih dari. Misalnya, kita lihat contoh di sini nah. Nomor 1, 20,38. Nomor 2, 245,32. Nomor 3, 312,326. Nomor 4, min 235,26. Dan yang terakhir adalah min 35, min 8. Kita akan bahas satu-satu ya nak, apakah yang lebih besar atau yang lebih kecil. Oke, yang pertama, 20 ini merupakan puluhan dengan angka 38. Perhatikan di sini 2 dengan 3 itu berarti lebih besar dari 3. Maka langsung kita kasih tanda di sini adalah lebih besar 38 atau 20 kurang dari 38. Kita lanjut. 245,32. Ingat, di sini merupakan ratusan dan yang ini merupakan puluhan. Berarti yang lebih besar adalah ratusan. Maka tanda yang diberikan adalah lebih besar. Next, nomor 3, ada 312 dengan 326. Depannya perhatikan, depannya sama-sama angka 3. Kita tidak bisa membedakan ya nak, karena depannya angka 3. Perhatikan angka keduanya. Angka keduanya adalah 1, sedangkan angka yang kedua sebelah kanannya adalah 2. Dari sini kita sudah bisa menyatakan bilangan tersebut adalah 326 yang lebih besar. Maka kita beri tanda 312 lebih kecil daripada 326. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Di sini ada min 235 dengan 26. Perhatikan. Yang depan sebelah kiri ini merupakan ratusan, yang sebelah kanan merupakan puluhan. Tapi karena sebelah kiri ini ada nilai negatifnya, maka dia angkanya lebih kecil daripada 26 ini atau puluhan. Maka kita dapat berikan lambangnya adalah min 235 lebih kecil daripada 26. Kita lanjut, nomor 5. Min 35 dengan min 8. Ingat, min 35 puluhan dan yang min 8-nya satuan. Min 8, kalau kita buat garis bilangannya, 8 ini misalnya adanya di sini nak ya, min 8. Sedangkan ke sini itu min 35. Perhatikan, pada garis bilangan ini,
min 8 itu berada di sebelah kanan. Maka dia ada angka disebut lebih besar daripada min 35. Jadi kita beri simbolnya atau lambangnya adalah min 35 lebih kecil daripada min 8. Cukup jelas ya nak? Untuk membandingkan bilangan yang lebih kecil atau lebih besar. Ibu akan kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan soal cerita. Misalnya di sini ada sebuah soal cerita. Diketahui 3 buah bilangan bulat A, B, C. Bilangan A terdiri dari 3, 1, 2, 6, A, B, C. Bilangan B terdiri dari 7, 4, kemudian B, C, D, dan E. Bilangan C terdiri dari 8, A, B, C, dan D. Pertanyaannya, jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jika kamu ketemu soal seperti ini, ya nak, simpelnya kamu lihat aja jumlah dari angka ini mana yang terbesar. Misalnya, kita lihat di sini. Pada yang A. Pada yang A, itu kan terdiri dari 3, 1, 2, 6, A, B, C. Kita hitung di sini. Ada berapa jumlah angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka angka A itu ada 7. Sekarang kita lihat yang B. Yang B itu terdiri dari 7, 4, B, C, D, E. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah angka ini ada 6. Sekarang kita lihat yang bagian C. Bagian C terdiri dari 8, A, B, C, D. Kita hitung jumlahnya ada berapa ya nak? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlahnya ada 5. Jadi kalau dari sini sudah kelihatan. Karena ini bilangan positif, maka angka yang paling besar adalah angka yang paling banyak. Jadi ini terlebih dahulu yang A, baru B, baru C. Karena A ada angkanya, jumlah angkanya ada 7, yang B ada 6, dan yang C ada 5. Ya, jadi urutannya dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah A, B, dan C. Ibu rasa cukup jelas ya nak tentang materi hari ini, mulai dari bilangan, pengertian bilangan, jenis-jenis bilangan, dan membandingkan bilangan bulat. Baik, jika cukup jelas, Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih. Jangan pernah katakan tidak bisa jika kamu belum pernah mencoba dan tidak mau mencobanya. Jadi, lakukan sesuatu itu dan harus kamu coba. Jadi jangan pernah katakan tidak bisa kalau kamu belum melakukannya. Dan kamu harus ingat, jangan pernah ada kata terlambat jika kamu tidak menggunakan waktumu dengan sebaik mungkin dan seefisien mungkin. Kesuksesan itu ada datangnya pada diri kalian sendiri. Good luck ya nak. Terima kasih semuanya. Semoga video yang Ibu berikan ini bermanfaat dan kalian paham. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau japri ke Ibu langsung boleh. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.